Apa ini sangat menentukan, sangat berpengaruh. Ini bisa berdampak pada kebahagiaan atau penderitaan seseorang. Itu senantiasa mengabulkan doa seorang hamba malam ya'jal. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hikmah Bapak Ibu. Satu pasal dari kitab Al-Hikam yang mungkin menurut saya ini menarik untuk kita kupas pada kesempatan kali ini. Seorang ulama, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, penulis kitab Al-Hikam, menasihatkan kepada kita ada sebuah kalimat yang indah banget, Bu, Pak. Mudah-mudahan kalimat ini relate dengan apa yang sedang kita rasa hari ini. Beliau mengatakan begini, Bapak Ibu, izin saya bacakan. La yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik. Apa artinya? Jangan sampai, dalam tanda petik, keterlambatan pengabulan doa dari Allah, padahal engkau sudah berdoa, tapi seakan-akan kok belum nampak wujud pengabulannya, lalu itu membuat kita putus asa. Kenapa? Fahuwa dhamina lakal ijabah. Karena Allah itu sudah menjamin pengabulan doa. Fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru li nafsik. Dalam bentuk yang dia pilih untukmu, bukan dalam bentuk yang kau pilih. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang kau kehendaki. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini penting banget untuk kita pahami. Karena gini Bu, dalam hidup ini seringkali yang bikin kita ruwet, yang bikin kita sempit dada, yang bikin kita banyak stres, banyak cemas, banyak kecewa, apalagi banyak galau, itu sebetulnya suara-suara yang ada di dalam diri. Kalau saya menyebutnya itu inner voice. Coba diulang Bun, apa? Inner voice itu apa? Bu, Pak, hari ini kita hidup di zaman yang sangat bising, betul nggak sih? Kan bising ya Bu? Ya belum lagi kebisingan suara kendaraan di kota-kota besar, komentar, dikit-dikit komentar, dikit-dikit komentar. Tapi sebetulnya kebisingan yang ada di luar itu nggak terlalu berdampak banyak selama kita punya keheningan di dalam. Nah ini nih Bu. Jadi poin saya apa? Yang bahaya itu, ayah bunda, itu bukan suara-suara di luar. Tapi suara di mana? Di dalam. Apa yang saya sebut dengan inner voice. Dan itu arusnya deras sekali, bunda. Arusnya deras sekali. Sekarang mari kita bandingkan ya. Betapa ini sangat menentukan, sangat berpengaruh. Ini bisa berdampak pada kebahagiaan atau penderitaan seseorang. Yaitu pengelolaan kita terhadap apa-apa yang ada di dalam diri. Kita bandingkan, Bu, Pak, suara yang keluar dari lisan. Coba saya mau nanya, siapa di sini yang paling cerewet? Ada yang paling cerewet di sini, Bu? Banyak. Yang jawab semuanya nyari temen berarti itu ya. Coba minta sama orang yang paling cerewet, ngomong terus gitu ya, nyerocos selama 1 menit nggak berhenti-berhenti. Coba dihitung Bu, ada berapa kata maksimal yang bisa diucapkan? 1 menit nih Bu, Anda pasang timer Pak, Bu, pasang timer, ngomong terus sambil dihitung. Berapa kata yang bisa Anda ucapkan? Itu, saya jamin nggak lebih dari 140 kata.
Jadi secerewet-cerewetnya Anda, ya, 1 menit itu maksimal hanya 140 kata, Bunda. Itu kalau di dalam diri kita dalam semenit. Anda bandingkan tuh. Kalau suara yang keluar dari lisan maksimal berapa semenit? Berapa 1 menit? 4.000. Ini kayak begini nih, Bapak Ibu kan mulutnya diem ya, tapi dalamnya ngomong nggak? Macem-macem. Tadi jemuran udah diangkat belum ya? Tadi kompor mati nggak ya? Ustadz Sony kayaknya gemukan ya. Oh. Kita diem aja, Bu. Itu ngomong tuh, bunyi tuh. Kepala kita, apa-apa yang ada di dalam diri kita, itu terus bersuara. Ini namanya inner voice. Anda bayangkan Bapak Ibu, kalau dalam 1 menit aja ada 4.000 kata, sehari itu berapa? Saya pernah menghitung. Kalau semenit 4.000, itu sehari bisa 5 juta kata. Bahkan kita tidur sekalipun, itu nggak berhenti. Betul nggak? Makanya kita tidur kadang-kadang mimpi gitu ya, Bu. Udah bangun tidur, lanjut lagi mimpinya. Atau ganti-ganti topi. Jadi sebetulnya yang perlu kita waspadai itu adalah suara-suara yang ada di dalam diri. Karena gini, nanti saya akan kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam ini. Karena ayah bunda itu menentukan tuh. Suara-suara dalam diri itu sumbernya bisa beberapa. Yang pertama, ada suara yang bersumber memang dari diri sendiri. Itu namanya, apa namanya Bapak Ibu? Hawa. Hawa nafsi. Nah, kalau orang Indonesia sekarang berubah, jadinya apa? Hawa nafsu. Disebut dengan hawa nafsi. Makanya ayatnya, wanahan nafsa anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kalau hawa itu suara atau dorongan atau lintasan pikiran yang datangnya memang dari setan. Nah yang kedua ini namanya was-was. Apa namanya Bu? Pak? Was-was. Makanya gimana ayatnya? Yuwaswisu fi sudurinas. Dan dibisikinnya bukan ke telinga Bu, Pak. Dibisikinnya ke dada. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu sifat Bapak Ibu. Bisa dalam bentuk jin, bisa dalam bentuk manusia. Jadi manusia yang kayak setan banyak juga Bu. Yang bisa hawa itu apa Bu, Pak? Bisikan yang datang dari diri sendiri. Yang kedua apa tadi? Was-was, datang dari setan. Ada yang ketiga, bisikan atau lintasan pikiran yang datangnya itu dari Allah atau dari malaikat. Namanya ilham. Fa'auhaina, kita kan bukan nabi ya Bu, Pak. Kalau nabi itu dapat wahyu dari Allah. Tapi kalau kita ini dapatnya ilham. Nah ini perlu kita waspadai ini ayah bunda. Termasuk yang paling penting, yang perlu kita sadari itu yang sifatnya hawa atau was-was. Nah, Bapak Ibu tahu apa bisikan-bisikan yang berbahaya dalam hidup? Di antaranya adalah bisikan, dorongan yang membuat kita selalu kepingin tergesa-gesa. Pingin buru-buru. Pingin cepet-cepet. Bu, hati-hati. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Bahkan ayah bunda, jamaah sekalian, dorongan untuk kepingin buru-buru ini, itu bisa jadi sumber dosa. Kepingin buru-buru kaya. Akhirnya apa? Korupsi lah. Kepingin buru-buru punya sesuatu, padahal mungkin belum mampu. Akhirnya apa? Ngutang. Ya. Dan seringkali untuk hal-hal yang sebetulnya bukan kebutuhan penting. Kepingin buru-buru dapat gelar. Akhirnya apa? Pakai jalan curang. Berusaha kepingin buru-buru dapat hasil. Termasuk doa kepingin buru-buru dikabulkan. Ini perlu kita waspadai Bapak Ibu. Akhirnya kita nggak bisa menikmati proses kehidupan. Nggak bisa menikmati perjalanan
penghambaan kita kepada Allah. Padahal tugas kita sebagai manusia itu Bapak Ibu menikmati prosesnya, enjoy itu proses. Karena perkara hasil itu sudah wilayahnya Allah. Apalagi ada sebuah hadis nih Bapak Ibu yang disampaikan oleh Nabi SAW, ini penting nih hadisnya. Rasul bilang begini, La yazalu yustajabu li abdi ma lam ya'jal. Wow, ini indah banget hadisnya Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Allah itu senantiasa mengabulkan doa seorang hamba malam ya'jal. Apa artinya Bu? Selama hamba itu tidak takjil. Bapak Ibu tahu takjil Bu? Takjil apa Bu artinya Bu? Nah kalau di sini berubah maknanya ya. Menurut Allah B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Betul Bu? Masalahnya kadang-kadang mata kita ke A terus. A ya Allah. A. Nggak baik, perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istikharah namanya. Itu udah kena virus, nama virusnya harusitis. Apa nama virusnya? Harusitis. Enggak Bu. Dalilnya itu telak dalam Quran. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu itu enggak suka sama sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu suka sama sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kamu nggak tahu. Jadi jangan lepas. Kadang-kadang Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Kadang-kadang Allah ganti. Kadang-kadang Allah tunda. Sampai waktu yang paling tepat menurutnya. Jadi Bapak Ibu, dan tidaklah Allah mengecuali hendak Allah sempurnakan. Pegang itu baik-baik. Segala sesuatu yang Allah akhirkan, itu pasti Allah sempurnakan. Sesuatu yang disegerakan, itu biasanya kecil Bu. Makanya takjil itu kecil kan Bu? Takjil gede apa kecil Pak? Apa contoh takjil tadi? Gorengan. Misalkan saya tanya, Bu, ini lagi bulan puasa, misalkan, Bu, takjilnya apa? Jawabannya apa? Tahu goreng Ustaz. Ya. Pantes kan? Seringkali yang disegerakan itu kecil dan tidaklah harus semakin baik dan Allah sempurnakan. Makanya nih Bapak Ibu perhatikan ya, dipegang baik-baik nih. Bapak Ibu saya mau nanya, pengen punya dada yang lapang? Jawab. Pingin hidup dengan ketenangan sejati Bu? Ya. Hidup nyaman, tentram, pengen Bu? Nah, perhatikan. Pegang ini baik-baik. Boleh direkam. Ya. Kalau perlu jadiin status, jadiin story. Anda lihat ya, Anda pegang apa Ustaz? Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu lebih baik. Diulang. Bagus buat status WhatsApp ya Bu ya. Enggak ini tapi saya serius Bunda. Orang beriman itu 3 aturan keyakinan ini menghujam dalam jiwanya. Akhirnya dia menemukan keindahan dalam setiap apapun yang sedang dia hadapi. Keyakinan apa itu Ustaz? Udah siap? Tidaklah Allah menetapkan sesuatu, menunda sesuatu, kecuali jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu, kecuali itu yang lebih baik. Makanya kata para ulama, orang-orang beriman itu selalu bisa menemukan. Bu, Pak, kalau kita ngakunya orang beriman itu orang paling bahagia dalam hidupnya. Betul? Kalau misalkan kita ngaku beriman nih, tapi kok mukanya ditekuk terus, rudet, ruwet gitu ya. Jidatnya mengkerut terus, baut, ketus, itu ada yang salah. Generasi terbaik Islam, mereka itu jelas punya masalah, punya banyak persoalan, tapi hadapi
Kalaupun mereka menangis, mereka tumpahkan di atas sajadah, tidaklah yang tersisa kecuali wajah yang cerah ceria. Nah, Bu. Apalagi Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena semuanya baik. In sobathu dharra'u sabar fakanat khairul lahu. Kalau yang terjadi sesuai dengan harapan, dia bersyukur, syukur itu jadi kebaikan. Dia mengambil pelajaran, ujungnya pun jadi kebaikan. Enak Bu Pak jadi orang beriman itu. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, dengan kacamata iman, kita selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Orang-orang beriman itu Bapak Ibu tidak banyak meratapi apa-apa yang sudah terjadi. Ya. Karena apa-apa yang sudah terjadi itu bukan untuk kita ratapi, tapi untuk kita jadikan pelajaran, untuk kita ambil hikmahnya, untuk kita perbaiki, oke, apa yang bisa saya lakukan hari ini. Makanya kata Nabi SAW, dalam kamus orang beriman itu Bapak Ibu, untuk apa-apa yang sudah terjadi, kita nggak boleh ngomong seandainya saja. Itu hati-hati dua kata yang akan membuat kita menderita. Seandainya saja. Coba diulang Bapak Ibu, apa? Kalau masih suka ngomong perkataan itu, saya pastikan hidup Anda penuh penderitaan. Nggak boleh. Kata Nabi, atas apa yang sudah terjadi, ngomong apa? Qadarullah wa ma syaa. Ada dua. Yang pertama, qadarullah wa ma syaa fa'al. Yang kedua, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Udah. Jangan tenggelam dalam ratapan atas apa yang sudah terjadi. Karena kalaupun itu mungkin nggak sesuai dengan harapan, ada pelajaran, ada hikmah. Yang mungkin, Bu, Pak, yang mungkin belum kelihatan sekarang. Akhirnya, kenapa ini terjadi padaku? Why me? Why me? Jawabannya apa? Why not? Enggak. Kadang-kadang mungkin belum ketemu. Singkat, insya Allah. Makanya husnudzon itu penting, Bapak Ibu. Husnudzon itu penting. Bahkan Nabi bersabda dalam sebuah hadis, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Kalau guru saya ngajarin begini Bapak Ibu, Mas Soni, kalau kamu sedang dihadapkan dengan sebuah peristiwa, dengan sebuah kejadian, dengan sebuah keadaan yang mungkin berat, kamu nggak ngerti ini apa ya Rob maksudnya, sudah pejamkan matamu dan katakan, ya Allah, hamba yakin semua ini baik darimu. Hamba hanya ingin berbaik sangka padamu. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Semua ada hikmahnya, semua pasti baik pada akhirnya. Coba diulang Bapak Ibu. Semua ada hikmahnya, semua pasti baik pada akhirnya. Walaupun mungkin jawabannya belum kita temukan hari ini. Mungkin jawabannya belum kita temukan hari ini. Ini pentingnya husnudzon. Ada doanya Bapak Ibu. Mau tahu nggak doanya? Doanya begini. Ini doanya indah banget. Doa meminta kepada Allah agar kita dikaruniakan kondisi jiwa tuh yang penuh baik sangka, lapang, tenang. Yuk ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Nah, pendek kan? Hafal nggak? Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Pendek? Apa artinya? Kita minta kepada Allah. Allahumma as'aluka taufiq. Padaku taufik. Taufik itu petunjuk, tuntunan, bimbingan. Petunjuk untuk apa? Yang pertama, lima habbika minal a'mal. Untuk dalam hidup ini
fokus saja melakukan amal-amal yang Allah cintai. Nah, itu fokus kita tuh, Bu. Bagaimana setiap keadaan itu berubah jadi amal soleh. Fokus melakukan amal-amal yang kau cintai, dengan tawakal yang bulat. Husnadzanni bik, dan dengan berbaik sangka. Itu indah banget Bu doanya. Coba diulang lagi. Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husnadzanni bik. Nah, mulai hafal ya. Ini kaidah kehidupan, Bunda. Yang namanya hidup itu Bapak Ibu pasti tempatnya sulit dan tempatnya masalah. Betul ya? Syekh Ibnu Athaillah juga mengatakan dalam kitab Al-Hikam, la tastaghrib wuqu'al aqdar. Jangan kamu heran kalau dalam hidup ini kamu menemui banyak kesulitan. Kenapa? Karena itulah watak asli dari kehidupan dunia, Bapak Ibu. Jadi jangan heran. Apalagi Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, begitu saja. Padahal kamu belum menakutin, tapi ini watak asli dari kehidupan dunia. Ini sebuah keniscayaan. Ya. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu.